Ya, Anda kembali lagi di Perempuan Bicara. Pemirsa, perlu kami informasikan juga Anda di rumah juga bisa bergabung bersama kami di sini. Nanti boleh langsung bertanya kepada seluruh narasumber kami di sini maupun juga dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan melalui line telepon yang tertera di layar kaca. Kami tunggu pemirsa keikutsertaan dari Anda bersama program kami malam hari ini. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan lagi, Mbak Devi, Bu Husnul, dan juga Bu Mufidah, serta Pak Dirut yang terhubung bersama kami, kita coba akan simak terlebih dahulu. Saya mau bacakan terlebih dahulu beberapa headline dari media online yang sempat kita cuplik informasi berikut ini. Nah, ini ada BPJS Kesehatan jadi syarat bikin SIM hingga naik haji. Pekerja bilang nggak nyambung, katanya begitu. Ada juga yang bilang Komisi 2 DPR mengkritisi juga. Jadi sebenarnya ini konyol dan irasional. Banyak juga komentar-komentar yang memang tidak menyetujui dengan adanya hal ini. Ada juga yang bilang kemudian bahwa BPJS Kesehatan dalam jual beli tanah mulai 1 Maret ini diterapkan syaratnya sudah mulai berlaku per 1 Maret ya. Ada juga beberapa yang bilang warga juga merespon malah menghambat informasinya. Jadi birokrasi sudah semakin panjang, aturan ini bertambah katanya malah semakin menghambat. Ada juga anggota DPR Nasdem yang juga mengkritisi mengenai hal ini. Disebutkan juga mempersulit ini Pak gitu ya. Oke, ada lagi? Ini juga ada yang juga menyampaikan di BPJS Kesehatan jadi syarat urus dokumen penting. PKS bilang bentuk keputusasaan pemerintah. Benarkah demikian? Nah, kita akan coba langsung tanyakan kalau begitu bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan. Boleh langsung dijawab kalau begitu Pak Dirut. Jadi sebenarnya ada apa? Betulkah ini keputusasaan pemerintah? Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi pertama-tama kami sampaikan ya, adanya Inpres itu adalah instruksi internal dari Presiden kepada bawahannya. Jadi tentu itu hak Presiden untuk menginstruksikan. Tetapi instruksi ini memang sangat amat penting. Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar dan tidak tahu bahwa pemerintah negara itu berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh anak bangsa memiliki perlindungan jaminan sosial di bidang kesehatan. Karena kesehatan adalah hak dasar. Ya. Nah, tentu tadi yang disampaikan Bu Devi, terima kasih. Dari penelitiannya melihat sendiri bagaimana manfaatnya. Luar biasa. Dan manfaat ini memang sangat terasa kalau pas sakit gitu. Nah, untuk tentunya Bu Husnul tadi belum pernah ya, otomatis sudah menjadi peserta, tetapi belum pernah memakai. Itu terima kasih, artinya Ibu sebagai warga negara yang baik ya, artinya Ibu telah gotong royong saling menolong sesama anak bangsa. Nah, tentu tadi Bu Husnul mempertanyakan ya, apakah ini public good atau private good? Jadi di undang-undang ya, SJSN, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya, itu sudah disebutkan pesertanya wajib. Nah, ini disebutkan di situ tugasnya BPJS itu adalah untuk private good atau yang disebut dengan upaya kesehatan perorangan, bukan yang public goods. Tetapi BPJS karena begitu ya kita baiknya itu juga kadang-kadang ada public good yang ini masyarakat kemudian sering sulit membedakan mana yang tugasnya katakanlah Kementerian Kesehatan atau Pemda, mana yang BPJS. Padahal sangat clear ya, sangat clear di undang-undang diatur. Nah, kemudian kalau tanya apakah kalau Pak kita itu memilih asuransi sosial kesehatan ya sebagai fokus utama pembiayaan kesehatan di Indonesia, itu kenapa nggak dibayari aja negara? Kebetulan waktu itu saya ikut ya berdiskusi sejak awal juga. Nah waktu itu kalau kita melalui pajak, jadi pembiayaan itu pada prinsipnya ada dua, tax-based system yang ditanyakan Bu Husnul tadi, dan itu banyak di negara-negara Commonwealth. Kemudian ada yang sifatnya itu asuransi.
sosial ya. Ada juga asuransi komersial kayak di Amerika, tapi tidak semua. Nah, kita waktu itu yang punya NPWP itu kurang dari 2 juta, katakanlah sekitar 2 jutaan. Bagaimana 2 juta bisa membiayai sekian banyak? Oke, akhirnya diputuskan dengan asuransi sosial. Dan waktu itu kemudian Undang-Undang Nomor 40 SJSN ditandatangani tahun 2004. Dan kewajiban ini ada di PP juga 86 tahun 1983. Dan tentu perlu kami sampaikan, antrian panjang berjam-jam tadi sebaiknya pakai online. Kami sudah pakai online dan yang kesan-kesan lama tadi perlu untuk kita buktikan bersama, memang belum sempurna karena Indonesia yang begitu luas, bagaimana Bu Husnul sampaikan tadi, belum seluruh masyarakat atau wilayah Indonesia terkoneksi dengan baik ya. Nah, sekarang ini kita untuk mencetak kartu BPJS atau mengecek keaktifan pesertaan kurang dari 5 menit ya. Kurang dari 5 menit, nanti kami kasih contoh, kami ajarin ya. Kalau ada yang belum tahu dan umumnya belum tahu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini yang salah tadi bahwa SIM ya dan lain sebagainya STNK umroh segala macam belum ya. Itu yang 1 Maret hanya satu, yaitu mengenai peralihan hak jual beli khususnya pembeli. Pembeli pasti punya uang. Tapi itu aja. Untuk SIM, STNK, SKCK itu juga akan diberlakukan kan? Ya nanti tergantung kepada kesiapan ya dari masing-masing kementerian dan lembaga, dan itu sudah diinstruksikan, tetapi tentunya ya nanti bertahap. Contoh umpamanya rencananya ini belum, semuanya kan masih di dalam proses. Sehingga kalau ini kurang sosialisasi ya memang belum. Baru pertama nih, baru dari APR itu pun baru yang sifatnya pembelian ya, beli. Demikian. Oke, Pak, tapi kemudian banyak juga yang mempertanyakan, kok kemudian ingin mengajak masyarakatnya untuk bergabung ke BPJS untuk memaksimalkan tadi ya jaminan kesehatan nasional. Tapi kok kesannya jadi dipaksakan ya Pak ya? Mengapa kemudian begitu terburu-buru ingin mengajak masyarakat ini? Sebentar. Tadi kan sudah kami sampaikan. Tahun 2004 ya, itu sudah diwajibkan. Tahun 2011 Undang-Undang 24, undang-undang loh, semua undang-undang. Tolong nanti dibaca ya. Itu sudah diwajibkan. Di dalam PP tahun 2013 diwajibkan lagi. Di dalam peraturan, jadi ini bukan dadaan, bukan. Tetapi pada tidak tahu, untuk diketahui ya, kepesertaannya sekarang sudah 86%. Tinggal sedikit saja. Ya, makanya ini orang-orang yang merasa sebagai warga negara punya uang ya, belum ikut, nah itu diingatkan begitu. Kalau namanya beli tanah, beli rumah tadi, belum menjadi peserta, apa enggak jadi pelayanannya? Jadi tetap diproses. Nah, itu dia, Pak. Tapi iya tetap diproses, nanti di akhirnya itu ditanyakan. Nah, gitu. Itu, jadi ini banyak mispersepsi. Demikian. Oke. Kalau begitu saya mau minta tanggapan dulu dari Bu Mufidah, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gufron, Mbak Maria, Mbak Husnul, dan Mbak Devi. Jadi terkait Inpres 1 2022, ini menurut saya menambah deretan beban rakyat Indonesia pada saat ini. Menambah deretan karena kemarin-kemarin udah ada Mbak Maria, cukup banyak gitu ya. Nah, kalau untuk manfaat dari BPJS Kesehatan, clear ini memang memberikan manfaat. Sangat memberikan manfaat dan banyak masyarakat yang sangat terbantu lah. Tadi Mbak Devi sudah melakukan penelitiannya, memang memberikan manfaat. Tetapi ketika keluar Inpres 1 2022 yang melibatkan 30 KL. Ya, 30 KL dilibatkan di sini. Kalau untuk Kemendagri, kemudian kepala daerah memang dari dulu sudah terlibat ya. Kemenkes sudah terlibat, Kemensos, karena memang olah datanya ada di sana pasti sudah terlibat. Nah, yang menjadi hal yang perlu dikritisi adalah yang pertama, ketika memang targetnya adalah, ini kan Inpresnya namanya tentang optimalisasi JKN. Ya. Nah, kalau memang optimalisasi JKN itu kan ada menambah peserta dan mengoptimalkan
ataupun mengaktifkan peserta-peserta yang sekarang ini mulai banyak pasif. Ya. Nah, dua hal ini sebenarnya masih bisa dilakukan dengan berbagai cara lain yang tidak menambah deretan beban rakyat Indonesia. Contohnya, PBI. Sekarang ini kita sama-sama tahu bahwa sedang dilakukan cleansing data. Dan ini amanah yang sudah sangat lama, yang sudah selalu dibahas di rapat dengan Komisi 9. Namun memang leading sektornya adanya di Kemensos ya. Dan PBI ini kuotanya sangat besar ya. Sehingga kalau memang peserta aktifnya ini akan dihidupkan kembali, kemarin malah banyak peserta PBI menambah jumlah peserta, kemarin malah banyak yang melakukan laporan kepada kami pada saat kami reses bahwa PBI ini banyak yang di drop. Ya, kemarin juga udah banyak lah beritanya. Dan itu memang betul. Nah, PBI ini harus benar-benar di cleansing data, di data ulang supaya yang masuk ke PBI ini benar-benar masyarakat yang miskin, yang tidak mampu, atau yang sekarang ini kan definisi miskin juga sudah mulai banyak yang berubah kan. Tapi karena kan terdampak pandemi. Aturannya kan juga panjang Bu, banyak juga. Ya, kalau PBI harusnya memang dipermudah. Justru inpresnya ini harusnya impres yang terkait dengan optimalisasi ke peserta ataupun jaminan kepada rakyat miskin untuk masuk di PBI. Karena sekali khususnya adalah masyarakat yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan secara rutin ya. Itu kan ada kategorinya, ada pekerja penerima upah, ada pekerja bukan penerima upah, itu ada klasifikasinya. Dan itu kita sudah sering bahas. Artinya PBI ini harus dioptimalkan tepat sasaran dan harus transparan ketika terjadi cleansing data, kemudian di data ulang, PBI-nya siapa aja yang harus masuk PBI ini harus benar-benar ada transparansi di situ. Sehingga masyarakat juga bisa akses bahwa saya memang ingin sebenarnya siapa sih yang nggak mau di cover biaya kesehatannya ketika sakit ya. Tapi kan kemudian pada saat ini juga ada satu situasi ability to pay itu menurun Mbak Maria. Nah, untuk masyarakat ataupun peserta BPJS Kesehatan yang ability to pay-nya itu menurun, ini kita sudah usulkan sebenarnya ada relaksasi di dalam iuran BPJS Kesehatan ini. Relaksasi iuran BPJS Kesehatan ini bisa diberikan kepada peserta BPJS yang saat ini mengalami dampak pandemi COVID-19 cukup berat sehingga ability to pay-nya menurun. Supaya tetap bisa aktif status pesertanya dan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Karena pada prinsipnya ya kalau kami memahaminya bahwa layanan kesehatan itu hak rakyat. Jadi kewajiban negara, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Husnul, ini kewajiban negara. Jadi kewajiban negara ini berarti tinggal dialokasikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengcover seluruh masyarakat yang tidak mampu untuk masuk ke PBI. Bila perlu tambah kuotanya untuk PBI. Alhamdulillah kan sekarang tidak defisit lagi nih BPJS Kesehatan. Artinya harusnya sudah bisa mengcover lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga semua masyarakat tidak mampu tercover di situ oleh PBI dibiayai oleh negara. Tinggal masyarakat yang mampu, inilah yang kemudian kita lakukan edukasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, sehingga semuanya bisa tercover. Dan kalau dari penambahan peserta tadi, Prof. Gufron menyampaikan sudah 86%, kan tinggal dikit lagi sebenarnya. Artinya impres ini memang ya kalau untuk terlalu mahal gitu ya kalau menurut saya untuk menambahkan sekian peserta dengan begitu banyak urusan. Dan yang harus diingat adalah bahwa setiap rakyat Indonesia punya hak mendapatkan pelayanan publik. Dan ini berdampak terhadap banyak sekali pelayanan publik. Bahkan terhadap secara tidak langsung terhadap anak-anak yang akan belajar sekolah. Karena ada pesan untuk instruksi kepada Kemendikbud agar peserta didik, itu kan peserta didik berarti pelajar. Berarti gimana nanti kalau memang misalnya ada pelajar yang tidak mampu ya untuk sekolah aja udah berat membayar kuota internet gitu kan. Bagaimana? Ini kan harus realistis lah menurut itu beberapa saya. catatannya. Artinya sebenarnya BPJS ini real manfaatnya dan juga sudah cukup dengan memaksimalkan layanan dan juga programnya. Pak Dirut, kami butuh responnya. Usai jeda sesaat lagi.